Oke, ya kita kali ini akan membahas tentang eh, IoT Intermediate ya atau kita eh, kita akan bahas MQTT ya di sini ya. Di sini sebentar saya coba untuk buka materinya. Oke, di sini ya. Kita akan bahas tentang MQTT, MQTT ya maksudnya. Atau singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport. Ya, ini kita coba next. Nah, key fact. Maksudnya apa? Jadi sekarang ya, sekarang itu biasanya karena sudah masuk industri 4.0 ya, atau kita bisa sebutnya mungkin masuk ke Internet of Things ya. Nah, industri 4.0. Nah, sekarang biasanya untuk pabrik-pabrik misalnya atau eh, tempat-tempat penjualan atau apa. Nah, sekarang biasanya komunikasinya sudah machine to machine ya. Atau dan itu juga kita memerlukan Internet of Things connection connectivity, maksudnya connectivity protocol. Jadi kita eh, membuat mesin antar mesin itu berkomunikasi ya, antar antar mesin gitu melalui Internet of Things connectivity protocol. Nah, ini juga sudah dipakai oleh AWS atau Amazon Web Service, sudah dipakai. Terus IBM Web Sphere, Microsoft Azure, ada Fruit, Facebook Messenger itu sudah menggunakan eh, koneksi mesin to mesin ya. Jadi dari satu mesin master dia menyuruh mesin anak-anaknya ya, anak-anak mesin maksudnya. Nah, dia untuk bisa berjalan gitu. Nanti ini mungkin masih belum bayang ya. Nanti kita akan perjelas lagi di next slide karena ada gambar. Nah, fitur-fitur MQTT sendiri ini uh, small code footprint. Jadi uh, kodenya sedikit ya dibandingkan kita tidak memakai MQTT atau kita memakai soket biasa gitu misalnya, itu biasanya lebih panjang kodenya. Nah, kalau kita menggunakan MQTT biasanya ini dia small code footprint, terus sangat ideal jika prosesor atau memori resource-nya terbatas. Nah, dan itu juga ideal jika bandwidth-nya rendah atau jaringannya tidak reliable ya. Nah, publish and or subscribe message exchange pattern ya. Jadi maksudnya kita mensubscribe, maksudnya subscribe itu bukan subscribe di YouTube ya, tapi maksudnya dia connect berlanggan gitu ya. Jadi perangkat kita berlanggan ke si server masternya lah ya intinya. Nah, work MQTT juga work on top of TCP IP. Jadi dia bekerja TCP IP. Kalau TCP IP dan itu ke protokol ya maksudnya. Ada TCP, ada UDP. Kalau TCP dia itu ketika paketnya dikirimkan itu dipastikan paketnya nyampe. Kalau nggak nyampe, dia akan ngasih error gitu. Nah, kalau UDP beda, dia main kirim-kirim aja, dia nggak tahu paketnya udah nyampe atau belum, gitu ya. Nah, ini kalau TCP, dia akan memastikan apakah paketnya sampai atau tidak. Nah, client library untuk Android, Arduino, C, C++, C, Java, JavaScript, Net, itu ada banyak ya. Security authentication menggunakan username dan password. Ini untuk segi keamanan tinggi ya ini. Dia pakai SSL dan TLS juga. Nah, terus MQTT juga support persistent message storage to blocker. Mungkin nanti kita akan bahas apa itu blocker ya. Nah, ini ada yang non TCP network. Dia pakai ZigBee ya.
Nanti kita akan bahas. Mungkin di sini masih belum paham ya, karena sedikit agak sulit kalau memahami lewat segi pengertian. Nah, aplikasi yang bisa kita gunakan yaitu aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dengan MQTT ini, maksudnya kita bisa membuat contoh home automation atau lighting, smart meter atau smart lamp ya, smart lampu gitu. Terus ada juga healthcare, mobile phone apps, kayaknya messaging, monitoring. Terus ada industrial automation, automotive, IoT application in general. Dan ini sangat banyak sekali ya, sebenarnya nggak ini doang. Ada sangat banyak sekali implementasi-implementasi yang bisa digunakan MQTT gitu. Publish or subscribe. Multiple client connect ke broker. Jadi ke masternya lah ya, ke tengah nanti di gambar akan dilihat kan. Dan berlangganan ke topik. Jadi dia connect lah ya, connect ke topik. Dan dia menjadi klien ya, yang terkoneksi ke broker atau master itu gitu. Di sebuah topik. Nah, maksudnya topik bukan topik berita, tapi topik maksudnya itu subtitle ya, atau mungkin channelnya lah ya, channel di masternya gitu. Nanti dia connect. Nah, ini multiple computer may all publish their hard drive temperature information. Ini contoh ya. Jadi contoh misalkan komputer, banyak komputer ya, dia ngasih temperatur atau suhunya gitu ke si broker. Nah, itu bisa kayak gini. Di sensor, nama komputernya apa, temperaturnya, terus nama hard drive-nya apa gitu ya. Klien bisa menerima pesan dari master ya dengan membuat subscription atau membuat langganan. Subscription ini mungkin harus ke topik yang lebih menjurus gitu ya. Seperti itu. Nah, MQTT juga bisa mendaftar sebuah kostum gitu ya. Jadi misalkan kostum message ya, itu bisa. Nanti dia akan dikirim ke broker. Mungkin di sini masih belum paham ya. Kita akan coba next ya ke gambar. Nah, di sini ya maksudnya. Nah, misalkan di sini ya, di sini mungkin terlihat. Nah, di sini. Ini misalkan perangkat IoT kita ya. Nah, perangkat IoT kita ini sebuah sensor. Ini ada microcontroller ya di sini. Misalkan dia terkoneksi ke MQTT-nya. MQTT-nya ya, dia terkoneksi. Nah, misalkan setiap beberapa menit dia mengirimkan status sensornya, misalkan suhu ya, nanti dia mengirimkan ke si broker. Ini bisa bebas ya, bisa meteran air, bisa suhu ruangan, bisa suhu komputer, bisa status lampu nyala atau mati. Nah, ini bisa. Nanti dia terkoneksi ke MQTT broker atau ke masternya ya. Nah, nanti terus ada juga misalkan ada banyak device lah, nggak dua ya, ini ada dua, satu dua itu. Kan ini ada banyak device, dia terkoneksi ke MQTT broker. Nah, ini kita bisa manage di MQTT brokernya. Jadi misalkan kita laptop kita atau smartphone kita ingin memonitoring nih sensor kita kayak gimana. Nanti dia mengakses, ketika mengakses dia dapatlah statusnya dari sensor-sensor ini, dan autentikasi menggunakan username dan password. Ini untuk yang MQTT sedikit lebih kompleks ya. Seperti itu. Request and response. Cara kerjanya lebih detailnya gimana ya? Nah, ini misalkan satu ya dari klien. Dia ngirim respon misalkan, jadi request ya sebenarnya ini. Dia ngirim request. Misalkan dia alamat server nih misalnya, alamat servernya si broker misalkan. Nanti diidentifikasinya menggunakan ID yang dia punya ya. Perangkat ini ID-nya berapa gitu. Perangkat ini ID-nya berapa. Nanti dikirim ke si server. Nah, setelah dikirim, dapatlah requestan dari si klien ya. Maksudnya klien tuh dari sisi penggunanya gitu. Pengguna perangkat ya ini maksudnya. Jadi perangkat IoT itu kita sebutnya klien. Nah, kalau yang server ini kita sebutnya tadi master atau MQTT broker ya kita sebutnya. Nah,
Nanti dari alat perangkat IoT tadi, dia ngirim ke server kan. Nah, nanti dari server, dia akan mendapatkan ID-nya. Nah, itu dia bisa olah itu sebenarnya. Nah, nanti setelah itu dari klien dia mengirimkan lagi nih. Mengirimkan ini parameternya. Maksudnya parameter itu misalkan status temperatur, misalkan atau status kondisinya meterannya berapa gitu. Nah, itu dia akan kirim ke server gitu. Nanti dari server dia menerima notifikasi parameternya, terus ID si perangkatnya misalkan, terus dia menerima lagi input parameter. Nah, ini sebenarnya lebih kompleks ya. Nanti dia akan mempublish topiknya ke si perangkat komputer tadi ya. Jadi agar bisa lebih dimonitoring gitu. Jadi seperti ini nih. Kita coba ulang ya. Jadi dari sini, ini mungkin apa bisa dicoret? Oke. Nah, dari sini ya. Nah, di sini kita coba pen. Nah, dari sini si perangkat ini dia akan mengirim data ke si server. Ini klien ya, kita sebutnya ini klien, ini server. Nah, si klien ini dia mengirim data ya, mengirim data misalkan temperatur 5 Celcius misalkan ya. 5 Celcius. 5 Celcius. Nah, setelah 5 Celcius datanya dikirim, dia akan mengirimkan ID-nya juga ya. Jadi misalkan ID device-nya. Kan ini perlu ID ya, ini perangkat 1, misalkan ini perangkat 2. Karena perlu pembeda gitu antara perangkat 1 dengan perangkat lainnya. Nah, misalkan ini perangkat 1. Garis miring temperaturnya berapa? Nah, nanti data ini akan dikirimkan ke servernya MQTT atau kita buat server sendiri itu bisa ya sebenarnya. Seperti itu. Nah, setelah terkirim di MQTT broker ya, di server ini, setelah terkirim, oke sebentar. Ya, jadi setelah datanya dikirim, ya, setelah didapatkan oleh MQTT broker, nah nanti kan datanya sudah di store ya, berarti sudah ada di dalam database-nya si MQTT broker ini. Atau di server kita gitu, database server kita. Nah, nanti perangkat kita atau HP ya, biar kita lebih gampang menggunakan aplikasi kah atau lewat web ya, ketika mengakses server MQTT-nya, dia sudah ada datanya. Jadi ya, device ini suhunya sekian, atau ini meterannya sekian, meteran airnya sekian misalkan. Nah, itu sudah terkoneksi ya jadi. Dan diupdate secara real time. Nah, itu sudah bagus lah ya. Jadi si perangkat ini dia ngirim data setiap per menitnya atau per detiknya ke si MQTT broker. Nanti setelah didapat di MQTT broker, dia akan masuk ke dalam sistemnya, database-nya ya. Nanti datanya bisa diakses oleh perangkat kita, handphone kita atau laptop kita gitu. Seperti itu ya. Jadi ini laptop atau handphone kita, ini servernya ya, ini kliennya. Seperti itu. Ya mungkin paham. Nah, ini tadi saya sudah bicarakan. Nah, broker ada banyak ya. Ada HiveMQ, ActiveMQ, Rabbit, Mosquito, FlashPy, IBM Message Sign, IBM Message Sig ya. Ada Mosca, Aedes, MQTT Dashboard. Nah, ini yang sering saya pakai. Ada juga ada Fruit ya, mungkin teman-teman tahu itu juga gampang untuk digunakan. Nah, juga sebenarnya kita bisa akali untuk membuatnya sendiri ya, agar lebih hemat biaya juga kan. Kalau kita menggunakan broker orang, itu biasanya kita bayar ya. Nah, kalau kita menggunakan MQTT sendiri, kita buat sendiri. Nanti di sini mungkin kita akan contoh praktek yang praktek membuat sendiri ya, membuat sendiri MQTT-nya. Seperti itu. Nah, contoh example misalkan kita ini ada MQTT-nya Mosquito ya. Mosquito adalah open source. Jadi ini implementasi mengirim pesan ya menggunakan MQTT protokol. Jadi misalkan dia
Nah, dia membuka ini servernya ya. Ini dia membuka koneksi. Oh, MQTT-nya dia membuka koneksi lalu dengan channel misalkan tes. Nah, nanti dari klien dia akan mengirimkan data contohnya halo. Ketika tak dikirim, di server akan ada muncul halo gitu. Ketika dikirim goodbye, dia akan muncul goodbye. Seperti itu ya. Jadi terkoneksi ya. Jadi ini misalkan klien device IoT kita, ini server MQTT kita sendiri gitu. Nanti kita bisa baca datanya, data yang kayak gini dari HP atau mungkin laptop ya. Nah, itu bisa seperti itu. Kita akan praktek nanti ya. Kita akan buat contoh smart lamp ya. Kita akan buat contoh smart lamp. Jadi implementasinya menggunakan relay. Ini referensinya. Oke. Mungkin kita akan ke praktek ya. Kita kali ini akan ke praktek.